Setelah Insinyur Soekarno menyampaikan pidato kecilnya, sidang kedua berlanjut tanggal 10 Juli 1945 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat dilanjut penambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan Ashikin, Nata Negara, Suryo Hamid Widjojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Qappar. Kemudian Ir Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya bahwa Panitia Kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dokurit Suzurbit Tosaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima. Selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang BPUPKI yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan Ashikin, Nata Negara, Suryo Hamid Widjojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Qappar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan. Dengan hati yang nurani, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya memohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti, dan saya meminta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua. Sedangkan yang muslim berdoa sesuai niatnya masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Para anggota BPUPKI memulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Saya mohon hadirin diminta untuk duduk kembali. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah
ketahui bahwa ada 64 sistem yang memiliki republik. Ada 55 sistem kerajaan 6, lain-lain 2 dan berlaku 1. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dokurit Jujun Bicosaka yang kedua kali ini. Yang melahirkan 64 sistem ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang terpilih dengan suara terbanyak. Sekarang yang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945. Ketika membahas masalah wilayah negara, semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu ini sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita, janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua, memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melindungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lain dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-keduanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Mohyamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua. Bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat mengembangkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia, merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir telah tercapai dan permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, yang utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk ke dalam lingkungan kita. Dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jika kalau kita menambahkan Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timor Portugis supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya Undang-Undang Dasar Negara dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan
penting oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Sekian drama sidang kedua BPUPKI dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.